Ya, pertama-tama kita bersihkan dulu peralatan cukurnya. Setelah bersih, kita siapkan tisu leher. Tisu lehernya kita pasangkan ke customer. Kita lihat ada 2 garis biru di sana. Itu 2 garis biru untuk saling menempelkan di antara keduanya supaya bisa merekat di leher. Setelah itu kita pasangkan kain capnya, namanya cap ya. Kita letakkan di leher bagian bawah, jangan di bagian atas, nanti mencekik dari pelanggan. Oke, bagian bawah ya, pasang di bawah. Setelah itu kita lipat tisu lehernya menutupi daripada garis dari kain cap itu. Lalu kita taburkan bedak di leher, taburkan bedaknya di leher customer supaya nanti rambut yang jatuh tidak menempel di leher, tapi dia langsung turun ke bawah. Lalu kita lakukan step berikutnya, yaitu parting. Ada bagian kanan, kiri, belakang. Kita parting rambut, ada yang jatuhnya turun ke bawah, ada yang ke atas. Ya, kita ikuti sesuai dengan garis daripada belahan rambut ke bagian bawah. Kita turunkan, bagian ke atas kita ke ataskan. Nah, ini setelah proses parting ya. Bagian kanan, kiri, belakang, atas sudah terbagi. Lalu saatnya kita mulai mencukur. Sebelumnya kita tanya mau cukur model gimana. Dia ingin model tidak terlalu tipis sampingnya, atasnya sisir ke samping. Kita raba dulu bentuk kepalanya, apakah ada bagian-bagian yang jendol atau masuk ke dalam. Soalnya kalau tidak diraba dulu, nanti model rambutnya jadi aneh gitu. Setelah diraba, kita mulai mencukur. Kita menggunakan sisir saja ya, tidak menggunakan guard. Guard itu adalah sepatu ukuran dari mesin cukur. Mulai dari bawah belakang kuping, lalu naik ke atas, kita ambil ujung ke ujung ya. Diusahakan jangan langsung terlalu dalam cara mengambilnya ya, agar lebih terlihat kesannya rapi. Kita list di bagian pelipis. Nah, dari bawah ke atas itu harus ada gradasinya, walaupun tidak terlalu tipis ya. Bagian bawah tetap lebih tipis daripada bagian yang atas. Oke. Kalau kanan kiri sudah sama, lalu kita ambil bagian belakang mulai dari bawah. Cara mengambilnya dari bawah ke atas ya, sisirnya itu. Lalu kita turunkan ke atas lagi, set, set. Tidak miring seperti itu. Nah, tapi dari bawah ke atas. Pastikan agar bagian-bagian lehernya selalu bersih, tidak menempel rambut, agar customer juga nyaman. Oke, kanan kiri sudah sama. Sudah sama kanan kirinya. Bagian belakang juga sudah rapi. Lalu kita mulai mencukur bagian atas. Oke, kita bagi dulu. Kita mulai potong bagian atas yang belakang. Bagian atas yang belakang dulu kita potong. Ya, cara mengambil rambutnya jangan terlalu dalam dulu ya. Paling tidak setengah dari panjangnya rambut dulu, atau setengah ke atas, baru kita gunting. Terakhir bagian depannya kita potong. Dia ingin bagian depannya itu ketika disisir ke samping agak nyerong ke belakang, mempunyai kesan kayak apa ya, kayak prosotan gitu. Setelah itu kita sasak. Cara menyasak itu tidak boleh terlalu dalam. Kalau mau nyasak itu
sepertiganya atau setengahnya dari panjangnya rambut. Sebab kalau terlalu dalam nanti tumbuhnya dia nggak rata, nggak bagus, bahkan bisa acak-acakan. Lalu kita pakai teknik menyasak mengikuti arus rambutnya. Seperti inilah model jenis rambut pompadour. Selesai. Jangan lupa dipastikan seluruh bagian sudah rapi dan list-list di bawahnya itu juga sudah rapi. Semoga bermanfaat. Amin. Nama saya Nur Hadi Amir. Saya berasal dari Ciracas, Jakarta Timur. Saya bekerja di profesi ini sudah dari tahun 2016. Berarti sudah 4 tahun. Alasan saya adalah yang pertama, saya sangat menyukai desain. Tapi saya lebih condong ke desain rambut, supaya rambut-rambut terlihat lebih rapi. Itu aja sih, karena saya suka dengan pekerjaan cukur rambut. Lokasi pekerjaan saya ada di Cibubur, di Jakarta Timur, Cibubur. Saya mulai bekerja pukul 9 pagi sampai pukul 21 malam. Modal yang pertama adalah kita harus punya mental yang kuat untuk melayani customer. Selain mental, biaya untuk peralatan juga relatif tidak terlalu mahal gitu ya. Karena ada beberapa jenis barang yang mahal, ada yang murah. Awal mula saya beli alat-alat yang murah terlebih dahulu, menyesuaikan budget yang ada. Kurang lebih saya modal waktu itu 3 juta. Jadi modal awal itu 3 juta, semuanya serba satu, kursi, meja, cermin, dan peralatan lainnya. Relatif ya, untuk pendapatan setiap hari kurang lebih 100 sampai 150 ribu dalam sehari. Bisa juga di bawahnya itu, kadang 75, kadang 200. Relatif sih. Alhamdulillah, yang saya alami sampai saat ini tercukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya, istri, dan anak-anak saya. Yang pertama adalah doa dari orang tua, lalu doa dari istri, dan dukungan dari istri. Yang pertama dari penampilan, yang kedua dari kebetulan saya bisa pijat ya, jadi habis mencukur saya biasanya menawarkan, mau dipijit pak. Dari pijatan tersebut alhamdulillah menarik konsumen untuk kembali lagi mencukur ke tempat saya. Selain cukurannya rapi, pijatannya juga enak, katanya juga matanya jadi terang, yang tadinya ngantuk jadi terang benderang. Sukanya itu adalah ketika pangkas rambutnya rame, banyak yang antri. Terus ketika tagihan listrik sudah dibayar, dukanya ya dalam segi ekonomi mungkin kalau lagi surut ya surut bener ya. Harapan saya yang pertama, saya ingin memiliki satu gerai barbershop yang standar barbershop profesional. Harapan yang kedua, saya ingin memiliki rumah sendiri. Harapan saya yang ketiga, saya ingin bisa
memberangkatkan kedua orang tua saya berangkat haji. Kalau tempat saya cenderung menurun ya omsetnya, cenderung menurun. Beberapa kali juga ada kontrol ya, disuruh untuk menutup. Jadi semenjak pemerintah memutuskan untuk bekerja di rumah, ibadah di rumah, mulai saat itu juga pangkas saya tutup. Seperti itu. Kebetulan setelah saya buka pangkas, saya memasang iklan di Google Business. Lalu saya posting hasil cukur-cukuran saya di YouTube dan juga Instagram dan juga di Facebook. Selama perjalanan percukuran saya kirimkan ke media sosial itu, dan juga di Facebook saya kirim ke grup-grup apa saja ya, contohnya kayak jual beli Jakarta Timur, apakah itu grup apa gitu, itu saya share. Nah dari situ sangat bermanfaat ketika masa pandemi ini. Saya dipanggil, banyak yang manggil untuk cukur ke rumah. Yang manggil ke rumah itu perantara media sosial yang telah saya buat tersebut. Alhamdulillahnya Allah ngasih jalan seperti itu. Dan saya juga ikut aplikasi cukur online, dan lumayan juga ada yang manggil melalui aplikasi tersebut. Alhamdulillah melalui perantara media sosial dan juga aplikasi cukur online, saya banyak panggilan cukur ke rumah para customer dan bisa menopang kebutuhan rumah tangga saya. Alhamdulillah saya pernah mendapatkan 200.000, saya juga pernah mendapatkan 500.000, saya juga pernah mendapatkan 800.000. Yang paling banyak itu ya saya dapat 800.000. Paling sedikit saya mendapat 200.000 sehari. Dari bukanya itu ketika di jalan banyak lubang, terus perjalanan jauh, dan sampai lokasi disemprot-semprot dulu gitu kan. Tapi sukanya itu ketika customer membayar dengan nilai yang sepantasnya, saya pulang dengan membawa uang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan cukup untuk menabung. Itu aja sih suka-dukanya. Kalau mau memulai, mulai aja, nggak usah takut. Modal pertama mental, kedua alat. Alatnya sederhana kok. Beli mesin yang murah dulu aja. Ini saya beli 250.000. Gunting 90.000-an sama sisir. Kalau ingin memulai itu dengan keliling dulu nggak apa-apa. Nanti suatu saat ketika kita buka kios, orang yang kita kelilingi itu dia akan nanya, buka di mana? Nah, itu jadi pelanggan kita. Jadi, untuk yang mau memulai usaha cukur rambut dengan budget seadanya, yang diperlukan itu mesin cukur, gunting, sisir. Dah itu aja dulu. Lalu keliling-keliling kemana, ke rumah-rumah gitu. Tapi kalau mempunyai modal yang lumayan ya sekalian sama perlengkapan lainnya. Channel YouTube yang bernama Pangkas Rambut 461. Di situ ada satu video saya tutorial cukur rambut taktis. Instagram saya nurhadi_461. Di situ ada beberapa foto hasil cukur rambut saya. Silakan kalau ingin buat referensi. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah.
Dan saya berdoa semoga Allah menghentikan wabah corona yang sedang diturunkan di Indonesia ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.